Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala bait ke-14. Rawadaka qaumun la yuraddu hadithuhum ala khaba qaumun kadzabuhum wa khubbihu. Berkata al-musannif rahimahullah ta'ala, Rawadaka yang meriwayatkan hadis tersebut, yaitu hadis tentang nuzul, sifat turunnya Allah Ta'ala ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, ialah suatu kaum la yuraddu hadithuhum, yang hadisnya tidak ditolak, yaitu mereka para sahabat yang berjumlah puluhan, hadisnya mutawatir. Ya. Kemudian ala ketahuilah, ini alanya ada tulis istiftah. Ala ketahuilah, khaba, sungguh sangat merugi qaumun kadzabuhum, yang mendustakan mereka, mendustakan hadis tersebut, yang mendustakan para sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut, wa khubbihu, dan mereka pun yang mendustakan ini akhirnya dicela, akhirnya dihinakan. Kita langsung masuk ke penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan, syarah qaul Nadim rahimahullah ta'ala, rawadaka qaumun, yang meriwayatkan hal tersebut ialah suatu kaum, maksudnya rawa hadisan nuzul jama'atun min sahabati Rasulillah, min sahabati Rasulillah sallallahu alaihi Rasulillah. Itu maksudnya adalah yang meriwayatkan hadis nuzul, hadis terkait turunnya Allah, ini bahasan kita sebelumnya, ialah sekelompok jamaah dari kalangan sahabat Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW secara langsung. La yuraddu hadithuhum, yang mereka tidak ditolak hadisnya, ai li'annahu hadisun mutawatirun an Rasulillah SAW, karena ini adalah hadis yang mutawatir, hadis nuzul ini, hadis turunnya Allah ke langit dunia, hadis yang mutawatir. Fala hilata fihi lil jahmiyati wal mu'attilah, maka tidak ada celah bagi Jahmiyah maupun Mu'attilah liyarudduhu min nahiyati sanad, untuk menolaknya dari sisi sanad. Jadi kebiasaan dari kalangan Mu'attilah, yaitu kalangan Mu'tazilah, mereka menolak hadis-hadis yang berbicara tentang akidah, baik itu sifat uluhiyah, rububiyah, asma sifat atau hal-hal yang terkait dengan akidah, apabila hadis tersebut bukan mutawatir. Nah, ini syubhat dari mereka. Dan di sini mereka tidak ada celah lagi, tidak ada pilihan lain. Akan tetapi yang namanya hawa nafsu itu akan membawa kepada keburukan, mendorong kepada keburukan untuk menolak kepada kebenaran. Maka mereka pun tetap menolak hadis ini. Na'udzubillah min dzalik. Ala khaba qaumun, ketahuilah sungguh merugi kaum tersebut. Li'annahum kadzabu hadzal haditsa wa nafau nuzula anillah, karena mereka mendustakan hadis ini dan mereka menafikan sifat turunnya Allah. Wa awwalu haditsar rasuli bi ghairi muradir rasuli sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mentakwil, memalingkan hadis Nabi tanpa kebenaran, dipalingkan kepada selain yang dimaksud Rasulullah SAW. Waftara 'ala Allahi kadziba, dan mereka berdusta atas nama Allah. Kadzabuhum wa qubbihu, kadzabuhum, yang mendustakan mereka, maka merugilah suatu kaum yang mendustakan mereka. Kadzabuhum wa qubbihu, dan mereka pun dicela, yaitu mereka adalah Jahmiyah, wa man sara 'ala manhajihim, dan siapa saja yang berjalan di atas manhaj Jahmiyah. Nah, yang berjalan di atas manhaj Jahmiyah bukan cuma Jahmiyah dan Mu'tazilah. Di sini pun Asy'ariyah. Asy'ariyah
mereka pun juga menerapkan manhaj Jahmiyah dalam hal ini. Mereka menyatakan bahwa yang turun ialah bukan Allah, yang turun ialah rahmat, yang turun ialah perintah. Wa aslul bala'ihum al-Jahmiyah wal Mu'tazilah. Maka ya, pokok dari bencana ini mereka adalah Jahmiyah dan Mu'tazilah. Ini yang awal-awal. Wa kullu man jaa'a min ba'dihim wa sara 'ala nahjihim. Dan setiap orang yang datang setelah mereka dan berjalan di atas manhaj mereka. Fahumul ladzina fatahu babad dalalah wal iyadu billah. Maka mereka lah Jahmiyah dan Mu'tazilah yang membuka pintu kesesatan ini. Sehingga lahirlah kelompok-kelompok yang lain yang mengingkari. Di antaranya kelompok Najariyah, di antara kelompok Diroriyah, ya, kemudian Kullabiyah, Maturidiyah, Asy'ariyah, yang mereka semuanya sama. Semuanya sama mengikuti manhaj Jahmiyah dan Mu'tazilah. Wa kullu man jaa'a ba'dahum min ahli dhalal fa huwa tabi'un lahum. Maka siapa saja, setiap orang yang datang setelah mereka, ya, yang dari kalangan ahlu dalal, ya, maka mereka adalah pengikut mereka. Wa yatahaqqaqu fihim qaulur rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh sangat tepat, ya, ucapan Nabi SAW terhadap mereka, yang Nabi bersabda, man da'a ila dalalatin, barang siapa yang menyeru, mengajak kepada sebuah kesesatan, kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min asamihim syai'a. Maka barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia akan mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang-orang yang mengikutinya, mengikuti pelaku kesesatan yang pertama tadi, yang mengajak kepada kesesatan tadi. La yanqusu dzalika min asamihim syai'a. Ya, yang tidak berkurang sedikit pun dari dosa-dosa mereka yang mengikuti kesesatan dia, ajakan dia untuk melakukan kesesatan, tidak mengurangi dosa mereka sedikit pun. Wa man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Sebaliknya, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, mengajak kepada kebenaran, maka bagi dia mendapatkan pahala, ganjaran seperti ganjaran mereka, orang-orang yang mengikuti ajakan dia kepada kebenaran, kepada petunjuk, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ini pentingnya. Maka dosa orang-orang yang berpendapat bahwa turunnya Allah itu bukan Allah, itu adalah perintah Allah, itu adalah rahmat Allah, itu mengalir ke dosanya tanpa mengurangi dosa mereka kepada pelaku pertama. Ya, kepada pelaku pertama. Nah, ini berlaku kaidah ini dalam kesesatan, kejahatan, dosa apapun. Kalau dilakukan seseorang kemudian ditiru oleh orang yang lain, maka yang meniru dapat dosa, dan dosa dia juga mengalir ke orang yang pertama mencontohkan atau yang mengajak. Ya, semisal kaidah ini diambil dari hadis Nabi SAW yang sahih, ya, bahwasanya Nabi bersabda tentang pembunuhan pertama kali di muka bumi ini, peristiwa Habil Qabil anak Adam. Ya, kata Nabi SAW, la tuqtalu nafsun zulman illa kana ala bani Adam al-awwali kiflun, ya, min damiha li'annahu awwalu man sanna al-qatla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang jiwa, suatu jiwa itu dibunuh secara zalim illa kana ala bani Adam, melainkan anak Adam yang pertama, Qabil ini yang membunuh saudaranya, al-awwal dahulu, yang dia pertama, yang mencontohkan dia, melainkan dia mendapatkan kiflun, dia mendapatkan tanggungan, min damiha, dari orang, dari darah yang terbunuh, walaupun yang terbunuh itu ratusan ribuan tahun hadir setelahnya. Kenapa kata Nabi li'annahu awwalu man sannal qatla? Karena dialah yang pertama kali mencontohkan pembunuhan. Nauzubillah. Ya. Maka siapa perokok pertama kali di muka bumi ini? Dialah yang menanggung semua dosa perokok di dunia ini, tanpa mengurangi dosa-dosa orang yang lain. Merokok haram, bukan makruh. Ya, barakallahu fikum. Semua dosa apapun.
Maka kalau maksiat itu jangan terang-terangan, ya, jangan terang-terangan. Makanya salah satu, ya, dosa yang sangat besar yaitu yang menampakkan secara terang-terangan maksiatnya. Dan dalam syariat pelaku dosa yang terang-terangan itu halal untuk disebutkan keburukannya yang ketika dia melakukan dosa tersebut, bukan keburukan yang lain. Ya, kata An-Nawawi rahimahullah taala, ya, al-qadhu laisa bi ghibatin fi sittatin. Celaan tidak termasuk ghibah kepada 6 hal, 6 orang. Mutadallimin wa mustaftin muhadzirin wa muhajirul fisqat, yaitu orang terzalimi, orang yang sedang mentahdzir, memperingatkan, orang yang minta fatwa, dan yang melakukan dosa secara terang-terangan. Nah, ini gimana kalau melakukan kesesatan secara terang-terangan? Nanti diikuti. Makanya kalau antum ya mau berbagi faedah, meng-share di zaman medsos ini, ya harus lihat dulu, tasabbur. Jangan sampai itu mengajak kepada kesesatan. Nanti kalau ternyata itu mengajak kepada kesesatan, kita share, kita broadcast, kita sebarkan, ternyata diamalkan oleh orang lain. Dia terjatuh ke dalam kesesatan. Dosanya ke siapa? Ke yang ngajak, yang ngasih tahu, yang contoh. Nah, barakallahu fiikum. Ya, bisa dipahami nggak sih? Dulu kan ada tuh, wah ini siapa yang tidak meneruskan broadcast ini maka dia akan begini begitu. Dia ketakutan. Iya ya, wah saya share lagi lah. Di-share lagi. Yang share lagi juga begitu. Akhirnya punya keyakinan yang salah semua. Ini kan keyakinan apa? Yang khurafat. Keyakinan apa ini? Keyakinan yang sama sekali tidak dibangun di atas dalil. Kok bisa meyakini akan mendapatkan ini dan itu kalau gara-gara nggak nge-share ya broadcast khurafat tadi. Nauzubillah. Ya barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh, "Falyahdharil muslimu ay yakuna min du'ati dhalali." Maka seorang muslim berhati-hati ya supaya dia menjadi dai kesesatan. Ini ya, terkadang kita nggak merasa main share aja. Ternyata mengajak kepada kesesatan. Tabayun dulu, tasabbut. Ya, cross check. Apalagi kalau itu datang dari orang-orang yang dinilai tidak punya kredibilitas dalam hal keilmuan agama. Ya. Sudah jelas kaidahnya di Al-Qur'an. Fa ja'akum ya fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang fasik bawa berita besar, tabayun, cross check nih bener nggak? Gitu kayak hoax yang terjadi sekarang kayak begitu. Main terima saya, diyakini, naudzubillah min dzalik. Ya, seorang mukmin itu nggak gampang, ya, menerima hoax. Apalagi kalau ternyata kalaupun itu benar, dia nggak langsung dulu, ya, nanti dulu, lihat dulu, nggak latah, ikut-ikutan. Ya, ini keburukan. Kata Nabi SAW, "Kafa bil mar'i kadziban ayyuhadditsa bi kulli man sami'a." Cukuplah seorang itu dianggap sebagai pendusta, itu sudah dianggap sebagai tukang bohong. Ayyuhaddits bi kulli man sami'a. Dia selalu menyampaikan apa yang dia dengar. Dia menyampaikan setiap yang didengar, sampaikan. Setiap yang didengar, sampaikan. Setiap yang didengar, sampaikan. Ini pendusta. Ya, ini pendusta. Nah, barakallahu fikum. Li'annahu la yaqtassu bi ithmi nafsihi bahasbu. Karena ini tidak dikhususkan dengan dosa diri saja maka itu selesai, tidak demikian. Wa inna ma yatahammalu athama man ittaba'ahu. Akan tetapi dia juga menanggung dosa-dosa orang yang mengikuti dia. Li'annahu gharrahum, karena dia hakikatnya menipu mereka, menipu umat, menipu orang-orang. Wa qada'ahum, dia mengelabuinya. Wa fatahalahum babasyarr, dan dia berarti membukakan untuk mereka pintu keburukan. Wa sara qudwatan lahum fi syarri, sehingga jadilah dia ya qudwah,
tauladan keburukan untuk mereka. Allah Ta'ala berfirman, liyahmilu awzarahum ya kamilatan yawmal qiyamah wa min awzaril ladina yudillunahum bighairi ilmin ala sa'a ma yazirun. Allah Ta'ala berfirman, karena ucapan mereka itu akhirnya menyebabkan yahmilu, mereka membawa, menanggung juga auzarahum, dosa-dosa mereka, kamilatan secara sempurna, sepenuhnya full juga ditanggung oleh dia yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa min auzaril ladina yudillunahum bighairi ilm, dan juga ya sebagian dosa-dosa orang-orang yang dia sesatkan tanpa ilmu. Asa ma yazirun, ya, sungguh buruk dosa yang mereka pikul. Na'udzubillah. Fal khataru syadidun fi hada, maka sungguh ini sangat berbahaya sekali dalam hal ini. Wa hadza mimma yu'akkidu 'alal muslim, maka ini adalah di antara hal-hal yang akan menguatkan seorang muslim ayyakuna qudwatan fil khair, untuk menjadi tauladan dalam kebaikan, wa ayyad'u ilal khair, sehingga dia nanti mengajak kepada kebaikan, wa yatajannaba ayyakuna da'iyatan ila syarr, dan dia menjauhi menjadi qudwah tauladan dalam keburukan, auttibail hawa, atau mengikuti ya, hawa nafsu, awal mukhalafat, atau menyelisihi syariat, wa in kana 'alaiha man 'alaiha minan nas, walau bagaimanapun keadaan yang ada pada manusia, fa innal haqqo ahaqqu ayyattaba'a, karena sesungguhnya kebenaran itulah yang paling berhak untuk diikuti. Nah, ini ya, selesai pembahasan ke-14. Nah, ini penting sekali. Nah, ini yang disampaikan oleh Syekh Rahimahullah Ta'ala. Sekarang kita masuk ke fadlus sahabati wa tafaduluhum wa mahabbatuhum. Di poin ke-15 dan ke-11, yaitu keutamaan sahabat, ya, bagaimana bertingkat-tingkatnya mereka dan kecintaan terhadap mereka. Yang berkata Shahibul Manzumah Ibnu Abi Dawud rahimahullah ta'ala, wa qul inna khairan nasi ba'da Muhammadin, katakanlah sesungguhnya sebaik-baik manusia setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wazirahu, yaitu yang membantu beliau, khidman summa Utsman al-Arjah, yang membantu beliau terdahulu, yaitu wazirahu, yaitu kedua yang membantu beliau, kemudian Utsman al-Arjah, ini yang paling rajin. Wa rabi'uhum khairul bariyati ba'dahum, dan kemudian yang keempat sebaik-baik makhluk setelah mereka, Aliyun yaitu haliful khairi bil khairi munjihu, yaitu sekutu kebaikan ya dengan kebaikan munjihu, ya itu akan menyelamatkan. Ya, ini adalah ringkasan dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengenai tentang sahabat, sikap kita terkait sahabat. Yang berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, hadza bahsun fi haqqi sahabat. Ya, pembahasan ini ya terkait hak sahabat, bagaimana sikap kita terhadap sahabat. Karena sikap terhadap sahabat adalah salah satu timbangan seorang berada di atas rel sunni atau rel bid'ah. Kalau dia ternyata tidak lulus dalam ujian ini, maka sudah dipastikan dia bukan sunni. Dia bukan sunni. Ya, radhiyallahu anhum wa hum sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzina hum khairul qurun. Yang mereka adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah sebaik-baik generasi, sebagaimana sabda beliau, khairukum qarni tsumma alladzina yalunahum tsumma alladzina yalunahum. Sebaik-baik kalian, khairukum qarni, sebaik-baik kalian adalah yang ada di generasiku, para sahabat. Kemudian yang ada setelah mereka para tabi'in, kemudian yang ada setelah mereka lagi para tabi'ut tabi'in. Qala rawi, ini telah kita bahas juga waktu itu ya di kajian kita sebelumnya ini, itu di kajian ta'liqah. Ya, ta'liqah ala syarh sunnah. Ya, kitab Syekh Abdul Razak yang kita kaji di sini. Qala rawi, berkata rawi terkait hadis tadi, la adri adzakara ba'da qarnihi qarnaini aw thalathatan.
yakni takunu arba'ata qurun. Ya, kata perawi, saya tidak tahu apakah beliau menyebutkan setelah generasi beliau itu 2 kurun atau 3 kurun, 2 generasi atau 3 generasi. Kalau 2 generasi berarti dicukupkan dengan tabi'ut tabi'in. Nah, ini apakah menjadi 4 generasi? Wa yusammunaha al-quruna al-mufaddalata li hadzal hadis. Dan mereka menamakan kurun ini, generasi ini dengan kurun al-mufaddalah berdasarkan hadis ini. Wa khairu hadhihi al-qurun huwa qarnus sahabah. Maka sebaik-baik generasi adalah generasi sahabat radhiyallahu anhum. Wa qad madahahumullahu fi kitabih radhiyallahu anhum. Wa radiya anhum. Allah telah memuji mereka di Al-Quran dan meridhai mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabi'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Nah, ini penting poin ini. Jadi Allah taala menyebutkan para sahabat yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar yang ada di Madinah dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah meridhai mereka. Wa radwan, dan mereka pun ridha kepada Allah. Wa adalahum jannat, dan Allah menyiapkan untuk mereka surga-surga tajri tahtihal anhar, yang sungai-sungai mengalir di bawahnya, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman mengenai sahabat lil fuqara al muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Nah, ini syahidnya. Allah puji mereka sebagai orang-orang yang jujur. Allah terangkan itu untuk kalangan fuqara dari kalangan muhajirin yang mereka telah diusir dari rumah-rumah mereka dan juga dari harta-harta mereka diusir. Maka mereka hijrah tidak lain ialah yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, hanya untuk mencari keutamaan karunia dari Allah dan keridhaannya, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Akhirnya Allah puji, ulaika humus shadiqun, mereka adalah orang-orang yang jujur. Allah jalla wa ala asna alaihim wa madahahum bi annahum hum as-shadiqun. Allah memuji mereka, menyanjung mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang jujur. Ulaika humus shadiqun. Kemudian kata Syekh, hasara as-sidqa, Allah membatasi kejujuran fihim, pada mereka. Kenapa? Litahaqquqihi fihim, karena memang betul kejujuran itu benar-benar terrealisasi di tengah-tengah mereka. Mimma yadullu ala fadlihim. Di antara hal ini ialah yang diantara yang menunjukkan atas keutamaan mereka. Wa makanatihim, bagaimana kedudukan mereka indallahi jalla wa ala, di sisi Allah jalla wa ala. Ini nyata. Mereka terbiasa dengan agama mereka menyembah berhala. Tiba-tiba ada seorang nabi mengajak kepada peribadatan ilah yang satu. Ini berat saat itu untuk mengikuti. Makanya waktu itu kebanyakan manusia Allah sebutkan walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Kebanyakan tidak beriman. Wa ma aktsaruhum bimu'minin, dan mayoritas mereka tidak beriman. Bagaimana Allah sebutkan? Bagaimana tarikh sejarah menjabarkan kepada kita, direkam oleh para ulama, bahwa di antara sekian banyak penduduk Mekah cuma segelintir yang ikut Nabi Muhammad SAW. Itu pun terusir karena berat. Khabbab al-Arat, Bilal bin Abi Rabah, sahabat-sahabat yang lainnya, Ammar bin Yasir dan keluarganya, habis. Nah, ini berat. Nggak kayak kita tiba-tiba, wah, alhamdulillah Islam. Kalaupun ada di antara kita yang mu'allaf, yang masuk Islam, itu nggak seberat perjuangan sahabat. Sahabat ada yang diusir oleh orang tuanya, ada yang dibunuh, semisal bapaknya Ammar itu Yasir, ibunya juga diperangi, diusir. Ini berat. Luar biasa. Mungkin di antara kita ada yang mengatakan, wah enak banget jadi sahabat ya, dan jadi generasi terbaik. Kenapa kita nggak di generasi sahabat? Allah tahu kedudukan kita. Kalau kita ada di sahabat, mungkin kita pro Abu Jahal. Naudzubillah. Ya Allah tahu kadar keimanan kita. Allah tahu kadar keimanan kita. Allah tahu siapa yang sanggup menjadi sahabat-sahabat Nabi-Nya. Allah pilih.
Sudah Allah tentukan, sebagaimana hadis Ibnu Mas'ud. Allah pilih roh-roh, ya, manusia-manusia terbaik untuk menemani Nabi. Ya, nggak bisa kita kayak kita gini, iman lemah, hadir di tengah-tengah sahabat. Ya, nggak pantas. Nanti malah jadi Abu Jahal. Alhamdulillah min dzalik. Summa ya'ti wahidun min az-zanadiqah. Kemudian tiba-tiba ada yang datang seseorang dari kalangan zanadiqah, zindiq, wal malahidah, kalangan mulhid. Orang-orang zindiq, orang-orang mulhid, orang-orang sesat, ateis, alladzina yad'una al-islam, yang mengklaim Islam, mengaku-ngaku Islam. Dia ngaku-ngaku Islam, tetapi ternyata yatahajjamu ala sahabat, ternyata kurang ajar mereka, menyerang sahabat. Wa yadammuhum, dan mencela mereka, menyerang sahabat. Nauzubillah. Wallahu jalla wa ala yaqul ulaika humus shadiqun. Padahal Allah berfirman tentang sahabat, ulaika humus shadiqun, mereka sahabat orang jujur. Fahada muqaddimun lillah, ternyata orang tadi yang menyerang sahabat, yang menghina sahabat, mendustakan Allah. Ya. Ini memang sudah demikian, ya. Dan hadir orang-orang yang membenci para sahabat dari kalangan orang-orang sesat. Allah Ta'ala berfirman tentang Ansar, orang-orang yang menolong Nabi dan para sahabat, ya, kalangan muhajirin yang ada di Madinah. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim. Ini luar biasa. Dan orang-orang Ansar yang menyiapkan rumah, ya, dan keimanan. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim. Ya. Dan mereka telah beriman sebelum kedatangan mereka, yakni darul hijrah, yaitu negeri hijrah, itu Madinah. Hum al-ansar fil Madinah, di Madinah. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka dari kalangan Mekah. Wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan tidak mereka, para sahabat yang ada di Ansar, tidak mendapati di dada-dada mereka kebutuhan mimma utu, dari apa yang telah diberikan kepada para sahabat muhajirin. Wa yu'thiruna ala anfusihim, bahkan kalangan Ansar lebih mendahulukan kalangan muhajirin daripada diri mereka sendiri, walaupun mereka butuh. Mereka kelaparan, datang tamu Ansar, datang tamu muhajirin kelaparan. Sementara makanan yang cukup untuk mereka, maka dimatikan lampu dan mereka pura-pura makan supaya muhajirin makan. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, walaupun mereka pun butuh sekali. Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dibebaskan dirinya dari kebakhilan, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Hadza sana'un 'alal ansar, ini adalah pujian atas kaum Ansar. Wa madahun lahum, dan ini adalah sanjungan untuk mereka. Wa dzikrun li sifatihim al-hamidah, dan ayat ini juga menerangkan penyebutan sifat-sifat mereka yang terpuji. Wallahu jalla wa ala asbata lahum al-falah, Allah telah menetapkan untuk mereka kebahagiaan. Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ini Ansar, Allah bebaskan Ansar dari kebakhilan. Siapa yang dibebaskan dirinya dari kebakhilan, maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Dan Ansar telah membebaskan diri mereka dari kebakhilan. Mereka bahkan gak risau, tidak iri, tidak merasa kecil hati. Tatkala perang Hunain, Nabi SAW membagikan harta ghanimah yang sangat banyak kepada penduduk Mekah yang baru masuk Islam. Baru masuk Islam saat itu Abu Sufyan di antaranya. Baru masuk Islam, ikut perang Hunain, dapat ghanimah yang sangat banyak. Ya. Abu Sufyan minta, ya Rasulullah, bagian saya dikasih sama Rasulullah. Hewan ternak sejauh mata memandang. Buat anak saya Rasulullah Muawiyah, dikasih lagi emas bersekian rupiah dan hewan ternak satu yang ada di pegunungan, itu semua buat dia semua. Ansar tidak dapat apa-apa, padahal Ansar yang menyambut Rasulullah, yang menolong Rasulullah, menyertai Rasulullah, suka duka bersama Rasulullah, ya, dan banyak dukanya bahkan di dunia, peperangan demi peperangan,
Ya, dari kalangan Ansor banyak yang meninggal. Nah, Ansor nggak ada sedikit pun. Ya, walaupun ada di antara mereka saat itu, tetapi setelah disadarkan oleh Rasulullah, maka mereka pun sadar. Dan bukan cuma itu, ketika Rasul wafat, ya, Rasul wafat, Abu Bakar terang-terangan menyatakan bahwasanya kekhilafahan itu ada pada Quraisy. Ya. Bahkan Abu Bakar mengatakan nahnul umara wa antum al-muzara. Kamilah para pemimpin orang Quraisy. Kalian uzara, cuman para pembantu. Ansar enggak merasa. Wah, kita kudeta Abu Bakar. Wah, enggak benar begini nih. Enggak adil begini nih. Ansar enggak ada kayak gitu-gitu. Ya, Ansar sudah Allah bersihkan kalbunya. Ya, dari kebakhiran. Mereka sadar bahwasanya mereka sudah dicukupkan oleh doa Rasulullah. Ya, Rasulullah mendoakan mereka, menyanjung mereka, menyebut keutamaan mereka, dan yang lebih penting, mereka tahu Allah sudah meridhoi mereka. Disebutkan di Al-Quran di surah Al-Ahzab ini, di surah Taubah tadi. Sudah apa lagi mau butuh apa lagi? Udah cukup kayak gitu. Ya, ketika dikatakan oleh orang Quraisy, padahal mereka ada di tanah Ansor di Madinah, nahnul umara wa antum muzara. Kamilah pemimpin. Jadi kekhalifahan tidak bakal ke kalian orang Ansor. Terus mesti ke orang kami, orang Quraisy. Kalian muzara, pembantunya Ansor. Enggak bergeming sedikit pun untuk melakukan hal-hal yang bodoh. Coba kita digituin. Ada orang hijrah kita ke sini. Kita tampung, kita kasih rumah, kita kasih harta, kita tolong, kita lindungi. Kemudian pemimpin mengatakan, kamilah pemimpin, kalian adalah pembantu. Nah, kita apain? Hah? Singkat. Minimal nggak tahu diri, gitu kan. Tapi Ansor nggak ada kayak gitu. Nah, Ansor nggak ada kayak gitu. Ya, dan ketetapan ya bahwasanya pemimpin dari Quraisy memang benar berdasarkan nas. Ya, tidak boleh dari kalangan yang lain. Waktu itu. Mana tadi sekarang? Fahada dalilun ala anna Allah waqahum syuhha anfusihim. Maka ini adalah dalil bahwa Allah waqahum, waqayaki, yaitu menjaga. Yang fi'il amrnya ki, waqina adzabannar gitu. Maka ini adalah dalil bahwasanya Allah menjaga mereka dari kebakhilan diri-diri mereka. Fasaru wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Maka jadilah mereka sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan di ayat ini, wa yu'thiruna 'ala anfusihim. Mereka lebih mendahulukan orang lain daripada diri mereka sendiri, walau kana bihim khasasah. Walaupun mereka khasasatun ayat ju'un. Maksud khasasah di ayat ini maksudnya adalah lapang. Maka mereka lebih mementingkan orang Ansar, orang Muhajirin. Tamunya kenyang, mereka lapar enggak masalah. Wa yusiruna hajata ikhwanihim walau kana bihim hajatun. Dan mereka lebih mendahulukan kebutuhan saudara mereka dari kalangan Muhajirin, walaupun mereka juga butuh. Walamma hajara ilaihim ikhwanuhum wa wasauhum, maka tatkala kalangan Muhajirin hijrah kepada mereka, saudara mereka, maka pun mereka membantu Muhajirin, wa fatalahum sudurahum wa qulubahum, dan kalangan Ansor ini membuka dada-dada dan kalbu Muhajirin. Sebelumnya kaum Muhajirin ini syak, baru saja terusir dari Mekah, hijrah, meninggalkan rumah mereka, harta mereka, keluarga mereka. Berat meninggalkan Mekah, ya, meninggalkan kota itu berat. Ya, Mas Bibin, kampungnya di mana? Lampung. Berat gak ninggalin Lampung? Nggak ada keutamaan Lampung. Ini Mekah punya keutamaan. Ya, berat, bersejarah sejak dahulu. Di situ ada Ka'bah yang Abraha di Yaman aja ingin menghancurkan, pengen bikin tandingan baru. Ya, Ka'bah di Son'a, di Babul Yaman, di Son'a tepatnya. Ini berat, meninggalkan keluarga mereka, harta mereka. Antum lagi usaha diusir suaminya. Wah, berat. Nah, karena Muhajirin datang ke Madinah.
maka orang Ansar menyambut mereka sehingga qalbu muhajirin, dada mereka sedikit terbuka, merasa ada yang menerima. Wa asyraquhum fi amwalihim wa fi buyutihim, bahkan mereka Ansar menyertakan kaum muhajirin dalam harta mereka, rumah mereka, dikasih harta, dikasih rumah. Kalau enggak muhajirin mau tinggal di mana? Satu, memangnya mereka punya saham di tanah Madinah? Enggak ada. Orang Ansar yang memfasilitasi, masya Allah. Radhiyallahu anhum, radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum. Summa qala fil ladina ja'u min ba'dihim. Kemudian Allah berfirman tentang orang-orang yang datang setelah mereka. Wal ladina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Ay min ba'di sahabati minal mu'minin ila yaumil qiyamah. Yaitu maksudnya orang-orang yang datang setelah para sahabat dari kalangan kaum mukminin sampai hari kiamat, siapapun. Ya qulun, mereka mesti punya adab, mereka berdoa terhadap Ansar, Muhajirin. Apa doa mereka terhadap Ansar dan Muhajirin? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan ikhwan kami, saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Siapa yang mendahului kita dalam keimanan? Para sahabat Muhajirin wal Ansar. Dan janganlah ya Allah Engkau jadikan di kalbu kami ghillan, adanya kedengkian, lil ladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau Rauf, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hada fihi bayanu annal wajiba li sahabati radhiyallahu anhum ad-du'a lahum. Maka berdasarkan ayat ini adalah penjelasan bahwa wajibnya mendoakan para sahabat. Ya, wajib terhadap sahabat itu apa? Ad-du'a lahum, mendoakan mereka. Wal istighfar lahum, memintakan ampunan untuk mereka. Wal i'tirafu bisabqihim bil iman, dan mengakui bagaimana sahabat telah mendahului keimanan, kesenioran sahabat. Ini berdasarkan ayat. Jadi sebut nama sahabat kalau kita menyebut, sertakan doa. Ya radhiyallahu anhu. Ya, jangan sampai kita nyebut nama Ustaz Hafizahullah, enggak lupa doa. Hafizahullah, sebut nama ulama Hafizahullah. Nyebut Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Bakar itu. Ya, Abu Bakar, Utsman aja. Padahal paling berjasa siapa? Mereka. Kalau nggak ada mereka, kira-kira gimana itu jalan Islam itu bisa tersebar itu ke kita itu? Nggak ada, terputus. Makanya trik-trik kaum munafikun, kaum kafirun kalau mau utus Islam jelekin sahabat. Kalau sahabat kredibilitasnya sudah hancur, reputasinya sudah hancur di mata kaum muslimin, maka kaum muslimin udah nggak mau lagi ngambil agama dari sahabat. Kalau nggak mau ngambil agama dari sahabat, ya habis, udah nggak berislam. Semua rujukan nanti sampai Al-Quran, oh ini Quran ini kan oleh Utsman, nggak sah, nggak mutawatir, habis. Sahih Bukhari, lihat semua sahabat, semua yang meriwayatkan, semuanya habis. Kalau begitu beragama pakai apa? Pakai kesesatan. Jadi, ya, musuh-musuh Islam sudah paham, ya, di mana letak keunggulan umat Islam dan cara melumpuhkannya. Mereka tahu. Nah, tinggal kita memproteksi. Kita pun tahu strategi mereka. Kita pun tahu. Ya, barakallahu fikum. Wa su'alullahi an yunazzihu qulubana min al-ghilli wal hiqdi 'alaihim wal bughdi lahum. Dan kita meminta kepada Allah agar Allah mensucikan kalbu kita dari kedengkian, dari dendam terhadap para sahabat dan marah terhadap mereka. Ini nggak boleh, ya, nggak boleh. Sampai ada ungkapan-ungkapan yang mengarah kepada pelecehan terhadap sahabat itu dihindari, nggak boleh. Ya, fahada fihi sana'u ala sahabat, maka inilah pujian terhadap sahabat. Wa bayanu ma yajibu lahum, dan penjelasan apa yang wajib kita lakukan untuk mereka. Ala man ja'a ba'dahum ila yaumil qiyamah, atas siapa saja yang datang setelah para sahabat, ya, sampai hari kiamat. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbu ashabi, janganlah kalian cela sahabatku.
Fawalladhi biyad nafsi biyadih, maka demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, la anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Seandainya salah seorang di antara kalian berinfak dengan infak emas sebesar gunung Uhud, itu tidak akan mampu menyamai satu mud saja sedekahnya para sahabat, walaupun tidak mampu menyamai setengah mud ya para sahabat. Satu mud segini, segenggam tangan orang dewasa. Yang sudah dikonversi ada sekarang ya, pengalengan kayak literan gitu, mud. Nah, itu ya. Itu satu mud sahabat, gak bakal kita tandingi. Sahabat nyumbang pakai korma satu mud, pakai makanan pokok mereka saat itu gandum. Nah, kita mau nandingin pakai emas sebesar gunung Uhud. Nah, berapa triliun itu? Berapa triliun? Nggak mampu nandingin sahabat. Kenapa? Kualitasnya beda. Kualitas iman, amal sahabat itu beda. Walau anna ahadan anfaqa mithla jabali Uhudin min adh-dhahab al-khalis wa tasaddaqa bihi kulli. Nah, seandainya ada seseorang dia berinfak semisal gunung Uhud berupa emas dan dia ikhlas, emas yang murni, dia ikhlas, dia mensedekahkan semuanya, ma balagha fil ajri was thawabi mithla sadaqati sahabi bil muddi min at-ta'am, maka dia enggak bakal nyampe ya menyamai pahala ganjaran semisal sedekahnya para sahabat yang hanya satu mud makanan, atau nisfil mud, atau bahkan nggak bakal menyamai setengah mudnya. Fajabalu dhahabi min ghairihim la yu'adilu al-mudda min at-ta'ami minhum, maka gunung emas dari selain sahabat yang disedekahkan itu tidak akan mampu menyamai satu mud sedekah makanan dari para sahabat. Wa dzalika li fadlihim wa makanatihim, yang demikian itu karena keutamaan dan kedudukan mereka para sahabat. Lianna min asbabi mudha'afatil ajri syarhul amili indallah, karena di antara sebab dilipat gandakannya pahala ialah kemuliaan orang yang beramal itu di sisi Allah. Para sahabat berinfak dengan satu mud, tetapi karena kedudukan sahabat tadi tinggi di sisi Allah, Allah lipat gandakan 700.000 kali lipat atau lebih dari itu sekehendak Allah. Kita berinfak dengan satu Uhud emas, itu pun nggak bakal mampu menyamai karena Allah melipat gandakan. Ya, nah di sini kata Syekh ya, bahwa di antara sebab pelipat gandaan pahala yang Allah berikan pada seseorang itu sesuai dengan kemuliaan orang yang beramal tadi di sisi Allah. Ya, barakallahu fiikum. Sammahum radhiyallahu anhum yatafadaluna fi ma bainahum. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum mereka bertingkat-tingkat di antara mereka sendiri. Fala syakka annal muhajirin afdalu minal ansar. Maka enggak diragukan lagi muhajirin itu lebih utama dari ansar. Lianna Allah qaddamahum fi dzikr, karena Allah lebih mendahulukan mereka ketika Allah menyebutnya. Wa li'annahum taraku amwalahum wa auladahum wa awtanahum wa hajaru fi sabilillah azza wa jalla. Karena para sahabat meninggalkan harta mereka, anak mereka, bahkan meninggalkan autan, negeri mereka sendiri, dan berhijrah di jalan Allah. Ini berat ini sahabat ini. Ini berat. Mereka menghadapi ujian di Mekah yang enggak dialami oleh kalangan Ansar. Ya, para sahabat di Mekah turut serta mengalami ujian, penindasan, intimidasi, pelecehan, pembunuhan, penyiksaan dari kalangan mayoritas di Mekah yang bengis, keji. Dan para sahabat mengalami itu di Mekah. Luar biasa. Ya. Dan ada para sahabat yang meninggal waktu itu belum ada perintah sholat. Maka sahabat ini mungkin tidak pernah sholat, tidak pernah wudhu, cuma bertauhid bersama Nabi. Bertauhid bersama Nabi, tegar di atas tauhid, nggak mau nyembah berhala. Dia akhirnya disiksa, mati, belum pernah sholat. Maka surganya jauh dari kita. Walaupun kita habisi waktu kita setiap hari buat sholat, nggak bakal bisa. Ya,
Sumayyah, ibunya Ya Ammar. Nah, masuk Islam di awal-awal Islam. Pernah sholat nggak? Nggak pernah, belum turun ayat. Belum ada peristiwa Isra Mi'raj. Pernah wudu nggak? Enggak. Nah, gimana? Pakai hijab nggak? Allah alam. Karena ayat hijab itu turun di Madinah. Ya, gimana? Ya bahkan kemungkinan para sahabat yang wafat di Mekah kemungkinan minum khamr karena khamr itu diharamkan di Madinah. Waktu itu belum diharamkan. Bukan artinya melakukan perbuatan keji minum khamr, belum diharamkan. Mungkin ya tetap meninggal, kedudukan kita nggak bakal mampu ya menyamai mereka. Ini keutamaan mereka. Allah Ta'ala berfirman, yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah. Mereka mencari karunia dan keridhaan Allah, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Summa afdalul muhajirina hum al-khulafa'ur rasyidun al-arba'ah. Kemudian yang paling afdal dari kalangan muhajirin adalah khulafah rasyidun yang 4, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar Al-Faruq, kemudian Utsman, yaitu Nurain yang pemilik dua cahaya. Pemilik dua cahaya maksudnya apa? Dua putri Nabi SAW. Dia menikah dengan putri Nabi, wafat. Dikasih lagi dengan Nabi putri berikutnya, wafat. Itu nggak kapok jadi mertua Nabi. Kalau kayak kita, mertua kita kapok, udahlah. Ente aja udah nggak ada yang lain. Ya, kemudian Summa Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhum anil jami, radhiyallahu taala anil jami. Semoga Allah meridhai mereka semua. Ini sudah 9. Cukup ya? Sudah ada 2, 3, 4, 5 halaman ya, dari tahun ke-14. Nanti kita lanjutkan lagi. Kita masuk nanti ke 10 sahabat yang dijamin masuk surga dengan Ahlu Badar dan seterusnya. Karena panjang ini ya, pembahasan baik 14, 16 ini akan berpanjang juga belum selesai ya. Panjang sekali. Ya insyaallah taala kan di teman berikutnya. Bagi antum yang mau bertanya, silakan. Ya silakan Pak Sofyan. Kita tadi menjelaskan apa timbangan orang itu dikatakan Sunni atau apa ahli dolar adalah adil dalam sahabat, dalam kajian para sahabat. Nah, jadi pertanyaan saya adalah bagaimana sebagian para ulama yang melakukan tasayyuh? Bagaimana? Jadi Dulu lama dulu tasayyuh zaman dulu itu beda dengan Rafidhah. Tasayyuh itu ngerti tasayyuh? Nah, rada ke Syiah. Mereka itu tepatnya Zaidiyah. Ini tolong kalau tanya jawab nggak ada yang direkam. Ntar ngomong takut aja. Udah banyak. Belum.